Baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang persamaan kuadrat. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat kalian terima dan cermati dengan baik ya. Pada pertemuan awal ini ada beberapa poin yang akan kalian pelajari, yaitu yang pertama tentang pengertian persamaan kuadrat, kemudian menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir tentang rumus kuadratik atau rumus ABC. Baik adik-adik, untuk poin awal kita akan belajar tentang pengertian persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Nah, di sini sudah tertulis bahwa persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabel atau huruf yang pangkat tertingginya 2. Secara umum, bentuk persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Dan A, B, C itu merupakan anggota bilangan real, di mana A dan B adalah koefisien, sedangkan C adalah konstanta. Di sini ada beberapa contoh persamaan kuadrat, yaitu 3x kuadrat min 7x plus 5 sama dengan 0. Di sini yang menjadi koefisien itu 3 dan min 7, dan konstantanya adalah 5. Kemudian contoh yang kedua, ada x kuadrat min x plus 12 sama dengan 0. Yang ketiga ada x kuadrat min 9 sama dengan 0. Dan yang terakhir ada contoh 2x dikali x min 7 sama dengan 0. Jika dihitung hasilnya akan sama dengan 2x kuadrat min 14x. Sampai sini jelas ya adik-adik? Nah, untuk poin selanjutnya kita akan mencari akar persamaan kuadrat dari persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, akar persamaan kuadrat dari persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah suatu nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Berarti kita harus mencari nilai x agar memenuhi persamaan di atas. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat di sini menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu memfaktorkan, kemudian melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kalian bisa memilih salah satu cara yang akan digunakan untuk mencari nilai x dari persamaan kuadrat tersebut. Untuk cara yang pertama saya akan jelaskan, yaitu dengan cara memfaktorkan. Dalam memfaktorkan, bilangan yang digunakan tidak hanya sebatas pada bilangan bulat positif, tapi juga berkaitan dengan bilangan bulat negatif. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan cara mencari nilai x apabila koefisien a-nya sama dengan 1. Persamaan kuadrat a sama dengan 1, yaitu x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Persamaan pada umumnya kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, karena a-nya sama dengan 1, jadi a tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Dengan a, b, c bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. Kemudian persamaan di atas difaktorkan menjadi bentuk x plus n dikali x plus n sama dengan 0. Kita akan mencari m dan n-nya. Untuk memenuhi rumus m plus n sama dengan b dan m kali n sama dengan c. Di sini ada catatan. Sebenarnya rumus hasil kali persamaan kuadrat adalah m dikali n sama dengan a dikali c. Namun karena nilai a sama dengan 1, maka cukup menggunakan m dikali n sama dengan c. Kemudian catatan yang kedua,
Berdasarkan pengalaman penggunaan dua lambang alfa dan beta sering membingungkan dan tertukar dengan koefisien A dan B, maka dari itu saya memilih menggunakan simbol M dan N. Jadi simbol yang digunakan itu bebas ya, tidak harus M dan N. Kalian bisa menggunakan P dan Q atau yang lainnya. Sampai sini sudah jelas ya? Oke, cara selanjutnya, pilih jumlah pasangan faktor yang B itu sama dengan 3. Maka kita dapatkan tadi M sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Kemudian, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Kita cari faktornya dengan cara memasukkan M sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Menjadi X plus 1 dikali X plus 2 sama dengan 0. Untuk mencari X plus 1 sama dengan 0, caranya X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1, karena pindah ruas. Yang tadinya positif, pindah ke kanan menjadi negatif 1. Kemudian sama saja seperti cara yang tadi, X plus 2 sama dengan 0. Apabila pindah ruas, X plus 2 sama dengan 0, 2 yang tadinya positif menjadi X sama dengan min 2. Jadi kita dapatkan akar persamaan kuadrat dari persamaan X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0 untuk X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 2. Kita sudah menemukan nilai X yang memenuhi, yaitu min 1 dan min 2. Kemudian sampai sini jelas ya penjelasannya. Nanti kalau misalkan belum jelas bisa ditanyakan lewat grup saja ya. Kemudian untuk koefisien A lebih dari 1. Persamaan kuadrat dengan A lebih dari 1 yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Caranya kemudian difaktorkan menjadi bentuk A dikali X plus M per A dikali X plus N per A sama dengan 0. Perbedaannya hanya dibagi A. Jika dapat ditemukan pasangan faktor Mn yang memenuhi rumus M dikali N sama dengan A dikali C. Untuk contoh persamaan kuadrat A lebih dari 1, tentukan akar persamaan kuadrat dari persamaan 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya hampir sama dengan cara yang tadi. Kita tentukan A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan 3. Kita cari A dikali C sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Cara yang pertama yaitu kita cari hasil kali 6. 6 itu bisa yang pertama 1 dikali 6 dengan pasangan faktor 1 dan 6. Kemudian apabila dijumlahkan hasilnya 7. Yang kedua, 6 itu juga bisa didapatkan dari 2 kali 3, pasangan faktor yang kedua 2 dan 3, dan jumlah faktornya 5. Kemudian yang ketiga, 6 itu bisa didapatkan dari min 1 dikali min 6, dengan pasangan faktor min 1, min 6 akan dihasilkan jumlah faktornya sama dengan min 7. Kemudian yang terakhir, 6 itu bisa sama dengan min 2 dikali min 3 dengan pasangan faktor min 2, min 3 dan apabila dijumlahkan hasilnya min 5. Nah, dari 4 hasil kali A dikali C, pasangan faktor yang memenuhi ini adalah 2,3 karena apabila dijumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Cara yang selanjutnya, kita pilih jumlah pasangan faktor B sama dengan 5. Kita sudah ketemu tadi M sama dengan 2,
dan N sama dengan 3. Langkah selanjutnya kita tulis persamaannya, yaitu 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Kemudian memasukkan rumus yang tadi, A dikali X plus M per A dikali X plus N per A sama dengan 0. Kita masukkan nilai M dan N-nya. A sama dengan 2. 2 dikali X plus 2 per 2 dikali X plus 3 per 2. M sama dengan 2. N sama dengan 3. Nah, kita hitung 2 dikali X plus 1. 1 ini karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian dikali X plus 3 per 2 masih tetap sama dengan 0. Sampai sini kita cari faktornya, yaitu X plus 1 sama dengan 0. Kita cari X-nya sama dengan min 1 karena pindah ruas ke kanan. Untuk X plus 3 per 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 3 per 2. Jadi, kita sudah temukan akar persamaan kuadrat yang memenuhi persamaan 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0, yaitu x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 3 per 2. Sampai sini semoga penjelasan saya bisa diterima ya adik-adik. Kemudian saya akan menjelaskan cara yang kedua untuk mencari nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Yang kedua yaitu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Di sini sudah saya tuliskan cara menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan kuadrat sempurna. Yang pertama, pindahkan konstanta C dari ruas kiri ke ruas kanan persamaan. Kemudian yang kedua, bagi kedua ruas persamaan dengan A atau koefisien dari X kuadrat. Kemudian yang ketiga, hitunglah nilai min B per 2A kuadrat dan jumlahkan kedua ruas dengan hasilnya. Yang keempat, faktorkan ruas kiri sebagai kuadrat binomial, kemudian sederhanakan ruas kanan. Yang terakhir, selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat dari suatu persamaan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Untuk contohnya, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat plus 7x plus 3. Penyelesaiannya, kita tulis lagi soalnya, 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita pindah konstantanya ke ruas kanan, menjadi 2x kuadrat plus 7x sama dengan min 3. Kemudian kita bagi menjadi 2 karena 2 merupakan koefisien dari x kuadrat. Menjadi x kuadrat plus 7 per 2x sama dengan min 3. Langkah selanjutnya, kita akan mencari B per A. Didapat persamaan x kuadrat plus 7 per 2x plus 7 per 4 kuadrat. 7 per 4 ini didapatkan dari 7 per 2 dibagi 2 sama dengan 7 per 4. Ruas kanan kita samakan min 3 per 2 plus 49 per 16. Ini didapatkan dari 7 kuadrat sama dengan 49, kemudian 4 kuadrat sama dengan 16. Cara yang selanjutnya kita kumpulkan kuadrat dengan kuadrat. Di sini ada x plus 7 per 4 kuadrat sama dengan 25 per 16 didapatkan dari penyamaan penyebut dan penjumlahannya didapatkan hasil 25 per 16. Kemudian x plus 7 per 4 sama dengan plus minus akar 25 per 16. Nah, kita cari x plus 7 per 4 sama dengan plus minus 5 per 4. 5 itu akar dari 25 dan 4 itu akar dari 16.
Di sini ada dua hasil. Yang pertama, X1 kita cari. X sama dengan min 7/4 plus 5/4 sama dengan min setengah. Kemudian yang X2, min 7/4 min 5/4 sama dengan min 12/4, didapat hasil min 3. Jadi kita sudah dapatkan X1 dan X2. Himpunan penyelesaiannya yaitu min setengah, min 3. Sampai sini sudah jelas ya. Kemudian cara terakhir yaitu menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Rumus ABC yaitu biasa dilambangkan dengan X1,2, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2X kuadrat plus 7X plus 3. Persamaannya masih sama seperti tadi. Kita akan buktikan menggunakan rumus ABC apakah hasilnya sama atau berbeda. Lanjut ke penyelesaian. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan min B-nya min 7 plus minus akar. Di sini 7 kuadrat min 4 dikali 3 dikali 2 per 2 dikali 2. Didapatkan hasil min 7 plus minus 5/4. Di sini akan ada dua hasil atau 2X. Yang pertama X1 sama dengan min 7 plus 5/4, didapatkan hasil min 2/4 sama dengan min setengah. Kemudian X2 min 7 min 5/4, didapatkan hasil min 3. Jadi kita sudah menemukan 2X, yaitu X1 sebesar min setengah dan X2 sebesar min 3, sama seperti tadi, menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya ada karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien persamaannya. Berikut karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadratnya. Yang pertama, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X1 plus X2 sama dengan min B per A, dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Yang kedua, misal suatu persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan nilai diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC, maka untuk D kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar-akar. D sama dengan 0, persamaan kuadrat mempunyai akar-akar kembar, dan D lebih dari 0, persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang berbeda. Baik adik-adik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp group. Nanti langsung saja ditanyakan dan nanti akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya.